Selamat siang. Wadah apa ini? Terima kasih banyak kepada TEDx Unpar 4.0 dan juga Unparian semuanya yang hadir. Maaf, saya nanti mungkin akan pakai kacamata atau bukan karena sok jago atau sok lucu, tapi memang untuk jarak-jarak tertentu sudah tidak terlihat. Jadi mohon maaf ya. Saya diberi tugas untuk memberikan pendapat dan perspektif mengenai kata-kata rise above the competition. Ya. Ini menjadi satu hal yang cukup menegangkan, tangan saya dingin lumayan. Karena Marcel Siahaan ini sebetulnya kalau berbicara mengenai kompetisi, dia itu anaknya sangat low risk banget, minimum. Jadi buat dia kompetisi itu menyusahkan. Ya. Dari dulu ketika Marcel ini masuk Unpar sebagai salah satu anak Fakultas Hukum tahun 96 yang memang berharap dari SMP sudah berharap menjadi suatu saat akan menjadi lawyer, akan menjadi cendekia hukum, akan menjadi yuris bahasanya gitu ya. Itu benar-benar berangkat dari niat bahwa kenapa sih lo mau masuk hukum gitu. Menurut gue masuk fakultas hukum tuh prestis saja gitu. Prestisnya di mana? Pertama, mungkin karena ayah saya juga lulusan dari Fakultas Hukum Parahyangan. Cuman beliau angkatan 65, 1965, jadi bisa bayangin ya. Lalu kemudian ada satu lagi, adik ibu saya, Pak Bayu Seto, angkatan 74. Jadi kebayang, lingkungan saya semuanya isinya orang-orang hukum yang semuanya sangat dedikatif pada karyanya. Masing-masing kerjanya, karirnya. Saya benar-benar tertarik melihat mereka seperti ayah saya di kantor, melihat dia bernegosiasi dengan klien, melihat dia bernegosiasi dengan aparat, ya, dengan pelaku-pelaku hukum lainnya, lalu kemudian melihat dia beraksi di pengadilan, lalu kemudian juga melihat om saya Pak Bayu yang doyannya sekolah gitu ya, sekolah kemana-mana, S2 di Georgia, lalu juga kemana. Benar-benar buat saya itu sesuatu pengalaman yang prestis, yang saya juga pengen. Jadi dulu mungkin berbeda dengan angkatan-angkatan setelahnya, ada yang masuk fakultas hukum berharap pengen punya Lamborghini gitu, atau punya Ferrari gitu kan, atau berharap punya cincin banyak gitu ya, supaya bisa ditembong-tembongin. No. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak perlu berkontestasi di sana gitu, saya hanya ingin menjadi ahli hukum karena saya merasa itu prestis pada saat itu. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi adalah saya suka musik. Ya. Lucunya niat saya untuk menjadi sarjana hukum lalu kemudian menjadi cendekia hukum itu ternyata sedikit banyak agak dihambat oleh keinginan saya bermusik. Gitu. Dan itu lumayan konfliktuous dengan ayah saya pada saat itu. Karena ayah saya merasa main musik itu tidak akan membawa kita kemana-mana saat itu. Ya. Tapi beliau lupa pada akhirnya ketika saya berproses menjalani kehidupan saya sebagai musisi. Ya, dari tahun 92 sebagai seorang drummer di sebuah band di Bandung. Salah satu pelopor pergerakan independen musik di Bandung. Lalu kemudian masuk sebagai penyanyi profesional di tahun 2002, mungkin sebagian belum lahir ya. Ada yang lahirnya 2001, saya tadi ketua panitianya 2001 lahirnya katanya. 2002, sorry. Saya lulus, dia baru lahir. Ya, jadi banyak hal justru yang saya dapatkan justru dari bidang yang saya tidak saya tuju awalnya. Saya tujunya mau jadi lawyer, mau jadi cendekia hukum, cuman ngeband gitu tujuannya. Saya pengen tetap bisa jadi sarjana hukum, bisa melayani rakyat, melayani publik lewat hukum, tapi juga ngeband. Tapi ternyata nasib berkata lain, lalu kemudian memasukkan saya ke dalam dunia musik, yang kemudian di situ saya mulai berpikir bagaimana berupaya untuk apa jembatannya supaya apa yang saya pelajari di sekolah ini kemudian membuka terbuka. Ada jembatannya nih.
Apa itu? Lucu memang gitu ya. Dari musik yang kita pikir musik hanya sekedar main perform, lalu kemudian bikin lagu, ya, lalu kemudian kesana kesini promo dan sebagainya. Tapi ternyata itu malah membuka banyak sekali celah-celah di mana yang kita pikir ini mustahil untuk dilakukan seorang sarjana hukum, ngapain ya gitu. Nah pesannya adalah begini, adik-adikku, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku, jangan pernah menutup diri dari apapun itu gitu. Jadi kalau kita memang merasa bahwa kita harus rise above the competition, kita harus benar-benar kembali menemukan apa yang kita punya. Kita menggali terus apa yang kita punya. Ya. Bahkan dari sesuatu yang menurut saya mustahil itu bisa dilakukan. Awalnya saya merasa mustahil karena awalnya itu saya begitu lulus 2001, saya tuh pengen melanjutkan sekolah. Saya mencari beasiswa, saya melanjutkan sekolah sebagai untuk mencari gelar S2, sarjana hukum. Tapi kebulu kejebur, duet sama Shanti, dan akhirnya sampailah sekarang kita bertemu. Gitu ya. Tapi itu lagi. Ketika sudah masuk ke sana, saya tidak berhenti untuk terus mencari apa jembatannya. Saya bergerak terus. Lalu kemudian saya juga mendapatkan rezeki bertemu dengan orang-orang yang tahu kepala kita, isi kepala kita apa, niat kita mau apa. Lalu kemudian mereka mensokong kita menyokong kita untuk bergerak terus maju. Sampai akhirnya saya bisa mengikuti ujian advokat. Lalu kemudian saya juga bisa fokus menjadi konsultan kekayaan intelektual, ya, khususnya di hak cipta. Lalu kemudian saya juga sekarang menjadi salah satu komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengurusi royalti untuk komunikasi di hadapan publik. Nah, saya senang sekali berbagi dengan kalian semua, dengan Anda semua yang ada di sini, karena buat saya kita jangan pernah mematikan apa yang selama ini kita pikir ini nggak mungkin gitu. Kita harus terus membuka jendela-jendela yang selama ini kita pikir mustahil. Mungkin kalian pernah dengar istilah limiting beliefs ya, gitu. Kita yang selalu memutuskan untuk sepertinya kita udah cukup lah segini gitu ya. Kita udah nggak perlu lagi mencoba hal yang baru, membuka hal yang baru. Kebetulan si Marcel ini memang BM dari kecil, banyak maunya. Dia suka bela diri, dia suka main musik, dia suka olahraga. Jadi ke-BM-annya ini kemudian yang membawa dia kemana-mana. Untungnya gitu ya. Dan itu akhirnya lagi bersinergi dengan bidang yang dia cintai, passionate di mana yaitu hukum dan musik. Gitu. Nah ini yang menurut saya pribadi perlu untuk terus kita bangun. Mental seperti ini, jangan menutup diri dari yang kita pikir mustahil itu tadi. Kita harus terus memotivasi diri untuk membuka celah-celah itu. Jangan melimit diri kita. Karena begitu kita melimit diri kita, selesai. Ya. Anggaplah kompetisi di luar sana itu seperti saya. Saya selalu menganggap kompetisi di luar itu ya sudah silakan berkompetisi. Tapi Marcel Siahaan ini hanya berusaha untuk terus mencari jembatan supaya apa? Supaya dia relate dengan zaman. Entah itu orang melihatnya di luar berkompetisi atau tidak, tapi yang pasti si Marcel ini memang tujuannya adalah bagaimana supaya dia bisa relate dengan zaman di mana dia berdiri. Sebagai musisi, saya hidup di zaman di mana semuanya masih analog. Saya merasakan lagu saya direkam di kaset, di pita. Pada tahu kaset ya? Cuman 3 orang yang gitu kayaknya. Kaset, pita ya. Lalu kemudian naik ke CD ya. Lalu kemudian ada berita bahwa Metallica marah-marah karena lagunya dibajak oleh Napster gitu kan. Mulailah itu digital mulai masuk pelan-pelan. Nah itu saya mengalami semua. Sampai sekarang benar-benar semuanya digital, kita bisa dengar lagu-lagu di digital streaming platforms yang ada semua ini. Gitu. Ya. Nah itu saya mengalami itu semua sehingga kemudian saya merasa, oke, gimana caranya supaya saya tetap relate. Gitu. Saya harus berkarya terus. Karena apa? Saya punya satu niat untuk membangun legacy untuk diri saya. Lepas dari kompetisi apapun itu ya.
Karena kalau saya hanya berpikir dari kompetisi, tujuan saya hanya ingin memuaskan siapapun yang melihat saya dari luar. Oh dia menang, oh dia berhasil gitu ya. Tapi apakah itu memuaskan saya? Belum tentu gitu. Makanya saya memutuskan untuk saya melepaskan diri dari kompetisi-kompetisi itu. Saya pokoknya tahu tujuan saya. Tujuan saya adalah saya harus relate dengan zaman sekarang. Bagaimana caranya? Gitu. Dari karir saya 21 tahun lalu sebagai penyanyi sampai sekarang, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa berjalan beriringan dengan teknologi, berjalan beriringan dengan pola pikir, mindset Gen Z gitu ya. Tapi semua pertimbangannya bukan karena apa-apa, hanya karena saya ingin membangun legacy. Legacy yang saya bangun untuk anak-anak saya. Seperti sekarang berhadapan dengan Anda semua. Ini kan suatu saat kalian ini, Anda-Anda yang ada di depan saya ini kan adalah akan menjadi pemimpin yang menjadi panutan dari anak-anak kami. Gitu. Bagaimana membangun, mencitrakan diri, ya, membangun branding yang tepat untuk bagaimana kita tetap bisa relate gitu dengan zaman. Itu yang selalu saya impikan. Gitu. Dan dengan bisa tetap relate, saya bisa tetap berkomunikasi. Nah, yang berat memang di sini adalah kita harus benar-benar menurunkan ego kita serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Gitu. Apalagi kalau kita tahu ternyata sebetulnya kita buka akun sosial media aja susah, masih harus minta tolong gitu ya. Kita harus akuin itu gitu. Mengakui itu sulit memang, paling sulit. Tapi ya itu harus dilakukan kalau kita mau melakukan sesuatu. Jangan sampai berhenti, saya sudah cukup. Kita banyak bertemu ya dengan generasi-generasi dengan pola pikir seperti itu. Oh saya sudah cukup. Menjadi entrepreneur tuh segini aja sebetulnya, cukup kok. Padahal sebetulnya banyak yang bisa digali, ya. Banyak yang bisa dikembangkan dari situ. Gitu. Untuk anak saya pun bahkan yang paling besar misalnya, dia masuk di sekolah musik, Conservatory of Music. Saya bilang sama dia bahwa jangan hanya berpikir main musik itu seperti ayahmu, perform di mana-mana gitu. Bukan. Tapi untuk kamu sekarang nak, udah harus berpikir bagaimana caranya menjadi entrepreneur. Menjadi businessman. Karena apa? Musik ini sekarang sudah begitu luasnya. Di dalam musik itu sendiri, musik adalah soko gurunya, tapi di dalamnya itu membuka begitu banyak peluang untuk kita semua bekerja. Saya yakin semua fakultas bisa masuk di situ. Pasti. Karena apa? Ya, teknologi ini somehow membuka banyak sekali mindset kayak gitu ya. Kita semua mudah sekali mencari informasi, nggak kayak dulu. Ya. Sekarang attention span orang juga bisa jadi sebegitu pendeknya hanya karena digital streaming platform gitu ya. Dan itu mempengaruhi bahkan sampai orang kalau mengaransemen lagu. Attention span itu berpengaruh pada aransemen. Bayangkan dulu, saya kalau mau bikin lagu, gimana caranya supaya bikin orang terlena dulu ya dengan intro, dengan chorus, dengan hook dan segala macam. Sorry ini agak teknis. Sekarang teman saya baru pulang dari sekolah musik di Boston, baru pulang. Dia bilang bahwa Kak Marcel sekarang orang itu kalau bikin lagu, ya mereka punya satu pemahaman jangan sampai keluar dari yang namanya golden moments. Pernah dengar nggak golden moments? Kalau kalian tahu sosial media kayak TikTok dan segala macam, kan ada golden moments tuh, 5 detik sampai 10 detik. Mereka tuh mengaransemen tidak boleh lepas dari pemahaman itu. Gimana caranya supaya ketika dari intro sampai verse, ya itu gak boleh lebih dari 5 detik atau 10 detik, orang harus hook. Wah, complicated sekali ya Bang. Iya, karena apa? Attention span, begitu dia dengar, gak relate dia ganti. Gak relate dia ganti. Kalau zaman dulu, zaman CD, kita punya duit nih, CD itu mahal. Begitu beli CD, mau gak mau kita lagu yang gak enak juga kita paksa kita putar, kita dengerin karena udah belinya mahal banget. Jadi mau gak mau kita harus putar semua, harus menikmati semuanya. Memaksa diri kita untuk menikmati semuanya. Nah kalau sekarang attention span-nya pendek, jadi mereka bisa gampang sekali berubah.
Tapi di sisi lain, buat saya keuntungannya adalah dengan digital streaming platform, orang jadi tahu ternyata si Marcel itu nyanyiin lagu tuh bukan cuman Beri Cintaku doang, bukan cuman Takkan Terganti doang, bukan cuman Semusim aja, bukan cuman Firasat Unggul gitu ya. Tapi banyak ternyata lagunya loh. Ada 7 album ternyata, oh ada 7 album gitu. Akhirnya semuanya denger gitu. Ya. Nah, poin saya di sini adalah ini. Jangan pernah melimitasi diri kalian. Jangan pernah. Jangan pernah. Apalagi hanya karena misalnya mendengarkan orang lain di luar sana. It's good. It's okay to listen to the other people of what they're saying. Tapi tempatkan diri kamu pada porsi yang tepat. Ambil itu sebagai referensi, jangan. Karena apa? Kalian harus berkembang, kalian harus rise above the competition. Harus. Dan saya yakin dengan pemahaman yang tepat, dengan mindset yang tepat, jangan melimitasi diri kalian, buka seluas-luasnya, carilah teman curhat yang baik, ya. Jangan yang toksik, ya. Jangan sampai ketidakpercayaan diri seseorang membuat kamu jadi ikut tidak percaya diri, ya. Jalan. Lihat kompetisi boleh, silakan. Tapi jangan larut dalam kompetisinya. Konsentrasi pada apa yang mau kalian kejar. Itu. Jadi nggak tahu ini pesan sharing seperti apa gitu ya. Tapi ini pesan mungkin dari kakak kepada adik-adiknya gitu. Jangan takut lah. Jangan takut. Maju terus dan yang penting ada satu kelemahan yang harus kita lawan. Tidak mau berproses. Itu kelemahan yang harus kita lawan. Segera. Karena begitu kita merasa bahwa semuanya instan, semuanya mudah didapat, selesailah kita.